nama saya Nisa Apriliani, mewakili kelompok 5 dari mata kuliah Object Oriented Analysis and Design dari kelas TFRP 24B CID, Program Studi Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan terkait hasil dan juga proses dari analisis yang telah kami lakukan pada suatu perusahaan, yaitu PT LAN Railway Systems. Mulai dari persiapan, studi literatur, wawancara, sampai ke hasil analisis dan juga pembuatan diagram UML. Mari kita simak perjalanan kami untuk menyelesaikan tugas besar ini. Sebelum melaksanakan observasi ke perusahaan, kami terlebih dahulu melakukan studi literatur untuk memahami konsep dari Object Oriented Analysis and Design serta mempelajari profil dari PT LAN Railway System. Selanjutnya, kami melakukan persiapan observasi dan juga wawancara dengan menyusun daftar pertanyaan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam proses pengumpulan data. Sebagai bentuk prosedur akademik, kami menyerahkan surat permohonan observasi dan juga wawancara dari Universitas Teknologi Bandung kepada pihak PT LAN Railway System sebagai izin pelaksanaan kegiatan. Setelah proses administrasi selesai, kami melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan untuk menentukan waktu dan mekanisme pelaksanaan observasi serta wawancara. Observasi dilaksanakan secara langsung di PT LAN Railway Systems yang berlokasi di Kota Bandung. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai sistem informasi yang digunakan, dari mulai proses bisnis perusahaan serta kebutuhan sistem yang akan dianalisis menggunakan pendekatan Object Oriented Analysis and Design dan perancangan diagram UML. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan wawancara bersama pihak PT LAN Railway System untuk memperoleh informasi mengenai sistem informasi yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan. Untuk digunakan hampir semua karyawan, gitu. Misalkan untuk check time masuk dan keluar. Dan untuk mengajukan izin cuti, lembur, itu di sana semua. Jadi emang sistem yang paling penting banget ya Pak? Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diperoleh 3 sistem informasi yang digunakan di PT LAN Railway Systems, yaitu sistem presentasi karyawan, sistem evaluasi karyawan kontrak, dan sistem manajemen dokumen. Selanjutnya, dilakukan proses analisis terhadap kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada setiap sistem. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perancangan Unified Modeling Language atau UML yang meliputi use case diagram, use case skenario, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Baik, setelah menyaksikan dokumentasi observasi dan juga wawancara di PT LAN Railway System, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil analisis dan juga perancangan sistem yang telah kami lakukan. Di sini ada latar belakangnya, yaitu PT LAN Railway System merupakan perusahaan yang telah memanfaatkan berbagai sistem informasi untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Penerapan sistem informasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis, mulai dari pengelolaan data hingga proses administrasi perusahaan. Namun, agar sistem tetap sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan proses bisnis, diperlukan analisis terhadap sistem yang sedang berjalan. Oleh karena itu, kami melakukan analisis terhadap sistem informasi di PT LAN Railway Systems, kemudian memodelkan sistem menggunakan UML, serta memberikan usulan pengembangan pada salah satu sistem yang memiliki peluang untuk ditingkatkan.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis sistem informasi yang dilakukan di PT Line Railway Systems, lalu mengidentifikasi kebutuhan fungsional maupun non-fungsional, dan juga melakukan perancangan sistem menggunakan UML, serta memberikan usulan pengembangan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Lalu metodologi ini dilakukan melalui 6 tahapan. Tahap pertama adalah studi literatur, kemudian observasi dan wawancara, selanjutnya dilakukan analisis sistem, kemudian perancangan UML, dan pada tahap terakhir disusun usulan pengembangan sistem berdasarkan hasil analisis tersebut. Lalu masuk ke profil perusahaan. PT Line Railway System merupakan anak perusahaan dari PT Line Industri Persero yang bergerak di bidang teknologi perkeretaapian. Perusahaan ini memiliki beberapa bidang usaha, diantaranya ada sistem persinyalan kereta api, telekomunikasi perkeretaapian, sistem kelistrikan, serta integrasi sistem transportasi. Sebagai perusahaan yang berbasis teknologi, PT Line Railway System telah menerapkan berbagai sistem informasi untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Lalu, lanjut ke analisis sistem yang berjalan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diperoleh 3 sistem informasi yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, yaitu sistem presensi karyawan, sistem evaluasi karyawan kontrak, dan sistem manajemen dokumen. Ketiga sistem tersebut dianalisis untuk memahami proses bisnis, kebutuhan sistem, serta teknologi yang digunakan. Baik, di sini kita mulai ke sistem yang pertama, yaitu sistem presensi karyawan. Berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara yang telah dilakukan di PT Line Railway System, sistem ini digunakan untuk mengelola proses kehadiran karyawan serta berbagai aktivitas administrasi yang berkaitan dengan presensi. Dari hasil analisis, diperoleh beberapa aktivitas utama yang terdapat pada sistem, yaitu presensi masuk dan pulang, pengajuan cuti, izin kerja, lembur, serta work from home atau WFH. Aktivitas tersebut dilakukan oleh beberapa pengguna sesuai dengan perannya masing-masing, yaitu ada karyawan, koordinator, manajer, vice president, dan juga admin human capital. Dari sisi teknologi, sistem ini juga merupakan aplikasi berbasis web yang telah terintegrasi dengan mesin fingerprint untuk pencatatan kehadiran, serta ada WhatsApp bot sebagai media notifikasi kepada pengguna. Lalu ada output juga yang dihasilkan berupa laporan kehadiran, rekap presensi, riwayat pengajuan, serta data yang dapat diekspor ke dalam format Excel sebagai kebutuhan administrasi perusahaan. Lalu ada kebutuhan fungsional. Berdasarkan aktivitas yang telah dianalisis sebelumnya, kemudian disusun kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Nah, kebutuhan fungsional ini menggambarkan terkait seluruh fungsi yang harus disediakan agar proses bisnis dapat berjalan dengan baik. Dari tabel ini, kita dapat lihat bahwa setiap pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai dengan tugasnya masing-masing. Seluruh kebutuhan tersebut kemudian diprioritaskan ke dalam kategori high priority, medium priority, low priority, dan no priority sebagai acuan pada tahap perancangan sistem. Lalu selanjutnya, selain kebutuhan fungsional, dilakukan juga identifikasi kebutuhan non-fungsional yang berkaitan dengan kualitas sistemnya. Berdasarkan hasil analisis sistem ini harus memenuhi beberapa aspek penting, yaitu keamanan melalui login menggunakan OTP, lalu ketersediaan sistemnya, lalu performa dalam memproses data presensi yang cepat bagaimana, serta keandalan dalam menyimpan data secara aman. Selain itu, sistem juga harus mampu terintegrasi dengan mesin absensi, menyediakan notifikasi melalui WhatsApp, serta mendukung pengelolaan data presensi yang dapat diekspor ke dalam format Excel. Kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi dasar agar sistem dapat berjalan secara aman, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Lalu selanjutnya masuk ke perancangan UML. Setelah kebutuhan fungsional dan non-fungsional itu berhasil diidentifikasi, tahapan berikutnya adalah melakukan perancangan sistem menggunakan diagram UML. Perancangan ini dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan fungsional yang telah dijelaskan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menggambarkan aktivitas sistem, alur proses sistem, interaksi antar objeknya, serta struktur data yang terdapat pada sistem presensi karyawan.
Nah, di sini diagram pertama adalah use case diagram. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, terdapat beberapa aktivitas utama yang harus didukung oleh sistem, yaitu ada login, mengelola data presensi, mengelola data karyawan, mengelola laporan presensi, lalu mengelola pengajuan cuti, lembur, izin kerja, dan juga WFH, melihat status pengajuan, mengelola persetujuan pengajuan, dan juga ada logout. Aktivitas-aktivitas tersebut dijalankan oleh beberapa pengguna sesuai dengan tugasnya masing-masing. Di sini karyawan bertugas melakukan presensi dan pengajuan administrasi, lalu admin human capital mengelola data presensi, data karyawan, serta laporan kehadiran. Sedangkan koordinator, manajer, dan vice president bertugas melakukan proses persetujuan pengajuan secara berjenjang atau bertahap. Nah, seluruh aktivitas diawali dengan proses login sebelum pengguna dapat mengakses fitur yang telah tersedia. Lalu selanjutnya, kita masuk ke use case scenario. Nah, di sini use case scenario merupakan penjabaran lebih rinci dari setiap aktivitas yang terdapat pada use case diagram. Pada sistem presensi terdapat 8 use case scenario. Pertama, itu adalah login yang menjelaskan proses autentikasi pengguna sebelum dapat mengakses sistem. Lalu yang kedua adalah logout yang menjelaskan proses mengakhiri sesi. Penggunaan ini juga secara lebih aman juga. Lalu yang ketiga, itu mengelola data presensi yang menggambarkan proses karyawan melakukan presensi masuk maupun pulang. Kemudian admin HC dapat mengelola data presensi apabila diperlukan. Lalu yang keempat itu mengelola data karyawan. Nah, di sini proses admin HC-nya itu menambahkan, mengubah maupun menghapus data karyawannya. Lalu yang kelima itu mengelola laporan presensi yang menjelaskan proses melihat, memfilter, hingga mengunduh laporan kehadiran. Dan yang keenam itu mengelola pengajuan cuti, lembur, izin kerja, dan juga WFH. Itu dimulai dari pengisian formulir hingga pengajuan dikirim ke pihak yang berwenang. Lalu yang ketujuh itu melihat status pengajuan. Nah, di sini prosesnya karyawan memantau status pengajuan yang telah diajukan atau yang telah dikirimkan. Dan yang terakhir itu mengelola persetujuan pengajuan yang menjelaskan proses koordinator, manajer, dan juga vice president itu memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan karyawan. Baik, selanjutnya itu masuk ke diagram activity diagram. Nah, activity diagram ini digunakan untuk menggambarkan alur proses bisnis pada setiap aktivitas sistemnya. Sebagai contoh, pada proses mengelola data presensi, proses dimulai ketika karyawan memilih menu presensi dan melakukan clock in atau clock out. Selanjutnya, sistem merekam data kehadirannya. Setelah itu, admin HC dapat melihat data presensi yang masuk. Apabila terdapat data yang perlu diperbaiki, admin HC dapat melakukan perubahan. Kemudian sistem melakukan validasi sebelum data disimpan ke dalam database. Apabila data tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Sedangkan apabila valid, datanya akan disimpan dan prosesnya selesai. Lalu ada sequence diagram. Nah, di sini selanjutnya masuk ke sequence diagram. Jadi sequence diagram ini digunakan untuk menggambarkan urutan komunikasi antar objek berdasarkan waktu ketika suatu proses itu dijalankan. Nah, sebagai contoh, pada proses mengelola data presensi, karyawan itu mengirimkan permintaan presensi kepada sistem. Selanjutnya, sistem itu akan memproses data dan menyimpannya ke dalam database. Apabila diperlukan perubahan, admin HC mengirimkan permintaan untuk mengelola data presensi. Sistem kemudian melakukan validasi, menyimpan perubahan apabila data valid, dan mengembalikan informasi bahwa proses berhasil dilakukan. Dengan demikian, diagram ini menunjukkan urutan komunikasi antara pengguna, sistem, dan database selama proses berlangsung. Diagram yang terakhir itu adalah kelas diagram. Kelas diagram ini menggambarkan struktur data yang digunakan dalam sistem presensi karyawan. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa kelas utama yang mewakili data-data yang digunakan selama proses bisnis berlangsung, seperti data user, karyawan, presensi,
pengajuan, persetujuan, dan laporan presensi. Hubungan antar kelas ini menunjukkan keterkaitan data dalam sistem, sehingga proses presensi, pengajuan, persetujuan, hingga pembuatan laporan dapat berjalan secara terintegrasi, sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Selanjutnya, sistem yang kedua yaitu sistem evaluasi karyawan kontrak. Nah, di sini berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di PT Line Railway Systems, sistem ini digunakan untuk mendukung proses evaluasi karyawan kontrak sebagai dasar dalam menentukan kelanjutan masa kerja karyawan. Dari hasil analisis, diperoleh beberapa aktivitas utama yang terdapat pada sistem ini, yaitu pengelolaan data karyawan kontrak, pengelolaan data evaluasi, proses penilaian, proses persetujuan atau approval, lalu monitoring status evaluasi, serta melihat riwayat hasil evaluasi. Aktivitas tersebut dilakukan oleh beberapa pengguna sesuai dengan perannya masing-masing, yaitu ada admin human capital, koordinator, lalu ada manajer human capital, dan vice president human capital. Sistem ini berbasis web dan telah terintegrasi dengan database perusahaan, serta notifikasi melalui WhatsApp. Lalu selanjutnya, ada terkait output yang dihasilkan berupa hasil evaluasi, status approval, riwayat evaluasi, serta laporan evaluasi, yang digunakan sebagai dasar pengembangan keputusan perusahaan. Lalu berdasarkan aktivitas yang telah dianalisis, kemudian disusun kebutuhan fungsional dari sistemnya. Kebutuhan fungsional ini menggambarkan terkait fungsi-fungsi yang harus tersedia agar proses evaluasi karyawan kontrak dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini fungsi tersebut meliputi proses login, pengelolaan data evaluasi, pengelolaan data karyawan, proses penilaian oleh koordinator, lalu proses persetujuan oleh manajer, hingga persetujuan akhir oleh Vice President Human Capital. Seluruh kebutuhan tersebut kemudian diprioritaskan ke dalam kategori high priority, medium priority, low priority, dan juga no priority sebagai dasar dalam proses perancangan sistem. Lalu selanjutnya, selain kebutuhan fungsional, dilakukan juga identifikasi kebutuhan non-fungsional. Nah, kebutuhan ini berkaitan dengan kualitas sistem yang harus dipenuhi, seperti misalnya keamanan melalui pengaturan hak akses dari pengguna, ketersediaan sistem, performa dalam mengolah data, keandalan penyimpanan data, lalu pengelolaan dokumentasi pendukungnya, dan juga workflow sesuai prosedur perusahaan, serta penyimpanan histori dari evaluasi. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, sistem diharapkan mampu memberikan layanan yang aman, stabil, dan juga mendukung proses evaluasi secara optimal. Setelah kebutuhan sistem berhasil diidentifikasi, tahapan berikutnya adalah melakukan perancangan menggunakan diagram UML. Diagram pertama, di sini ada use case diagram. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan fungsional, diperoleh beberapa aktivitas utama yang harus didukung oleh sistem, yaitu ada login, mengelola data evaluasi, data karyawan, mengelola penilaian karyawan, mengelola persetujuan evaluasi, dan mengelola persetujuan akhir evaluasi dan juga logout. Aktivitas mengelola data evaluasi dan mengelola data karyawan itu dilakukan oleh admin human capital. Selanjutnya, aktivitas mengelola penilaian karyawan dilakukan oleh koordinator, lalu kemudian mengelola persetujuan evaluasi dilakukan oleh manajer, dan mengelola persetujuan akhir evaluasi dilakukan oleh Vice President. Seluruh aktivitas diawali dengan proses login dan diakhiri dengan proses logout. Selanjutnya adalah use case skenario. Pada sistem ini terdapat 7 use case skenario. Skenario pertama yaitu login yang menjelaskan proses autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Lalu yang kedua, itu ada skenario mengelola data evaluasi yang menjelaskan proses ketika admin mengelola data evaluasi yang akan digunakan pada proses penilaian. Lalu yang ketiga, itu mengelola data karyawan. Di sini menjelaskan proses pengelolaan data karyawan kontrak yang akan menjadi objek evaluasi. Lalu yang keempat, itu ada mengelola penilaian karyawan, menjelaskan proses ketika koordinator memberikan penilaian terhadap kinerja karyawan. Lalu yang kelima, itu mengelola persetujuan evaluasi, menjelaskan proses verifikasi hasil penilaian oleh manajer.
Lalu yang keenam, itu mengelola persetujuan akhir evaluasi. Di sini menjelaskan proses pemberian keputusan akhir oleh Vice President. Dan yang terakhir, itu adalah skenario logout yang menjelaskan proses mengakhiri sesi penggunaan sistem. Berikutnya ada activity diagram. Pada proses mengelola penilaian karyawan, proses dimulai ketika koordinator memilih data karyawan yang akan dinilai. Sistem kemudian menampilkan formulir penilaian beserta data pendukung yang diperlukan. Setelah koordinator memberikan penilaian, sistem melakukan validasi dan menyimpan hasil penilaian. Kemudian, hasil tersebut diteruskan ke proses persetujuan berikutnya sesuai alur bisnis yang sudah berlaku. Selanjutnya adalah sequence diagram. Pada proses mengelola penilaian data karyawan, itu koordinator mengirimkan permintaan kepada sistem untuk melakukan penilaian. Sistem kemudian mengambil data yang diperlukan dari database, menampilkan formulir penilaian, menyimpan hasil penilaian yang telah diinput, kemudian mengembalikan informasi bahwa proses penilaian berhasil dilakukan. Lalu diagram yang terakhir adalah kelas diagram. Kelas diagram ini digambarkan untuk struktur data yang dibutuhkan oleh sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan sebelumnya. Nah, setiap kelas itu merepresentasikan objek-objek yang digunakan selama proses evaluasi, seperti data pengguna, data karyawan, data evaluasi, data penilaian, hingga data persetujuan. Hubungan antar kelas menunjukkan keterkaitan data yang digunakan selama proses evaluasi, sehingga seluruh prosesnya itu mulai dari pengelolaan data, penilaian, hingga persetujuan akhir dapat berjalan secara terintegrasi. Selanjutnya, sistem yang ketiga yaitu sistem manajemen dokumen. Berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara, sistem ini digunakan untuk mengelola dokumen perusahaan secara terpusat, sehingga proses penyimpanan, pencarian, serta pengelolaan dokumen menjadi lebih efektif dan juga terstruktur. Dari hasil analisis diperoleh beberapa aktivitas utama pada sistem, yaitu mengelola data pengguna, mengelola kategori dokumen, mengelola versi dokumen, mencari dokumen, serta mengakses dokumen. Aktivitas tersebut dilakukan oleh 3 pengguna utama, yaitu admin sistem, sisman sebagai pengelola dokumen perusahaan, dan karyawan sebagai pengguna dari dokumennya. Sistem ini berbasis web dengan penyimpanan dokumen secara terpusat serta menerapkan role-based access control, sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai hak aksesnya. Output yang dihasilkan berupa dokumen perusahaan, riwayat versi dokumen, dokumen berdasarkan kategori, serta hasil pencarian dokumen yang dapat diakses sesuai kebutuhan pengguna. Lalu selanjutnya, berdasarkan aktivitas yang telah dianalisis sebelumnya, kemudian disusun kebutuhan fungsional sistem. Nah, kebutuhan tersebut meliputi proses login, pengelolaan data pengguna, lalu pengelolaan kategori pengguna, pengelolaan dokumen, versi dokumen, pencarian dokumen, hingga proses mengakses atau mengunduh dokumen. Lalu seluruh kebutuhan itu diprioritaskan ke dalam kategori high priority, medium priority, low priority, dan no priority sebagai dasar dalam proses perancangan sistem. Lalu selanjutnya, selain kebutuhan fungsional, dilakukan juga identifikasi kebutuhan non-fungsional. Nah, kebutuhan ini mencakup keamanan melalui hak akses pengguna, lalu ketersediaan sistem, kemudian performa dalam proses pencarian dokumen, keandalan penyimpanan data, pengelolaan versi dokumen, serta kemampuan sistem dalam menjaga konsistensi data dan histori perubahan dari dokumen. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, sistem diharapkan mampu memberikan layanan yang aman, cepat, dan memudahkan pengelolaan dokumen perusahaan. Lalu yang selanjutnya, setelah kebutuhan sistem berhasil diidentifikasi, tahapan berikutnya adalah melakukan perancangan menggunakan diagram UML. Diagram pertama adalah use case diagram. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan fungsional, diperoleh beberapa aktivitas utama yang harus didukung oleh sistem, yaitu login, mengelola data pengguna, mengelola kategori dokumen, mengelola versi dokumen, mencari dokumen, mengakses dokumen, dan juga logout. Aktivitas mengelola data pengguna dan mengelola kategori dokumen dilakukan oleh admin sistem.
Lalu untuk selanjutnya, aktivitas mengelola dokumen dan mengelola versi dokumen itu dilakukan oleh Sisman sebagai pengelola dokumen perusahaan. Sedangkan aktivitas mencari dokumen dan juga mengakses dokumen itu dilakukan oleh karyawan. Seluruh aktivitas itu diawali dengan proses login dan diakhiri dengan proses logout. Selanjutnya adalah use case skenario. Pada sistem ini, terdapat 8 use case skenario. Yang pertama, di sini ada proses skenario login yang menjelaskan proses autentikasi pengguna sebelum dapat mengakses sistem. Lalu yang kedua itu mengelola data pengguna, menjelaskan proses ketika admin sistem menambah, mengubah maupun menonaktifkan akun pengguna. Lalu selanjutnya, yang ketiga, itu mengelola kategori dokumen yang menjelaskan proses pengelolaan kategori sebagai dasar pengelompokan dokumen perusahaan. Lalu selanjutnya yang keempat, itu mengelola dokumen. Di sini menjelaskan proses Sisman dalam menambah, memperbarui, maupun menghapus dokumen perusahaan. Lalu yang kelima, itu mengelola versi dokumen. Nah, di sini menjelaskan proses pembaruan versi dokumen sehingga riwayat perubahan tetap terdokumentasi. Lalu yang keenam, itu mencari dokumen. Di sini menjelaskan proses pencarian dokumen menggunakan kata kunci maupun filter kategori. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ini mengakses dokumen. Ini menjelaskan proses melihat ataupun mengunduh dokumen sesuai hak akses pengguna. Lalu di sini baru tentang logout. Logout ini pastinya sama, yaitu menjelaskan proses mengakhiri sesi penggunaan dari sistemnya. Lalu berikutnya, kita masuk ke activity diagram. Pada proses mengelola dokumen, proses dimulai ketika Sisman memilih menu dokumen, kemudian sistem menambahkan formulir pengisian dokumen. Lalu setelah itu, selanjutnya Sisman mengisi informasi dokumen seperti judul, kategori, deskripsi, dan mengunggah file dokumennya. Nah, di sini sistem kemudian melakukan validasi terhadap kelengkapan data. Apabila data belum lengkap, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Namun apabila seluruh data telah sesuai, sistem akan menyimpan dokumen dan menampilkan notifikasi bahwa dokumen berhasil ditambahkan. Lalu selanjutnya adalah sequence diagram. Pada proses mengelola dokumen, Sisman mengirimkan permintaan kepada sistem untuk menambahkan dokumen. Sistem kemudian memproses data yang diterima, melakukan validasi terhadap informasi dokumennya, lalu menyimpan data ke database, kemudian mengembalikan notifikasi bahwa dokumen berhasil disimpan. Nah, diagram ini menunjukkan bagaimana komunikasi antar objek berlangsung secara berurutan hingga prosesnya selesai. Lalu diagram yang terakhir adalah diagram kelas diagram. Nah, kelas diagram ini menggambarkan struktur data yang dibutuhkan oleh sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan sebelumnya. Setiap kelas itu merepresentasikan objek-objek utama pada sistem, seperti pengguna, kategori dokumen, lalu dokumen, dan versi dokumen. Nah, hubungan antar kelas ini menunjukkan bagaimana data saling terhubung, sehingga proses pengelolaan dokumen, pengelolaan versi, pencarian dokumen, hingga proses akses dokumen itu dapat berjalan secara terintegrasi dan juga konsisten. Selanjutnya, kami akan menjelaskan sistem usulan yang merupakan hasil analisis terhadap sistem presensi karyawan. Berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara, diketahui bahwa sistem presensi yang digunakan saat ini itu telah mampu mendukung proses pencatatan kehadiran, pengajuan cuti, izin kerja, lembur, serta WFH. Namun, masih terdapat proses yang dilakukan secara manual oleh admin human capital, yaitu pemeriksaan kelengkapan data presensi dan data pengajuan sebelum data digunakan pada proses administrasi perusahaan. Pada proses tersebut, admin harus memeriksa satu persatu kesesuaian jam presensi, tanggal, alasan, pengajuan, serta dokumen pendukung. Ketika jumlah data yang harus diperiksa itu semakin banyak, proses validasi menjadi lebih lama dan berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pemeriksaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengusulkan penambahan fitur automatic validation, yang dimana fitur ini bekerja dengan melakukan pemeriksaan otomatis terhadap data presensi dan pengajuan berdasarkan business rules dari perusahaan.
Apabila seluruh data memenuhi ketentuan, sistem akan memberikan status valid. Sedangkan apabila terdapat data yang belum sesuai, sistem akan memberikan informasi mengenai bagian yang perlu diperbaiki atau ditinjau kembali oleh admin human capital. Dengan demikian, proses validasi menjadi lebih cepat, konsisten, dan efisien tanpa mengubah alur persetujuan yang telah diterapkan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya, masuk ke kebutuhan fungsional. Berdasarkan usulan pengembangan tersebut, nah di sini disusun kebutuhan fungsional dari sistemnya. Kebutuhan fungsional pada sistem ini merupakan pengembangan dari sistem sebelumnya dengan penambahan fitur automatic validation. Selain fungsi-fungsi yang telah bersedia atau tersedia pada sistem berjalan, ditambahkan fungsi baru, yaitu memvalidasi data presensi dan pengajuan secara otomatis berdasarkan business rules dari perusahaan. Hasil validasi tersebut dapat dilihat oleh admin human capital sebagai dasar dalam melakukan pengelolaan data presensi sebelum data digunakan pada proses administrasi selanjutnya. Seluruh kebutuhan tersebut kemudian diprioritaskan ke dalam kategori high priority, medium priority, low priority, dan no priority sebagai dasar dalam perancangan sistem. Selain kebutuhan fungsional, terdapat juga kebutuhan non-fungsional. Pada sistem usulan, selain aspek keamanan, performa, dan keandalan sistem, ditambahkan kebutuhan agar sistem mampu melakukan proses automatic validation secara cepat dan konsisten berdasarkan business rules dari perusahaan. Sistem juga harus mampu memberikan informasi hasil validasi kepada admin human capital maupun karyawan, sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih efektif. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, sistem diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses administrasi dari presensi di perusahaan. Lalu selanjutnya, setelah perancangan kebutuhan fungsional dan juga non-fungsional, kami juga membuat perancangan menggunakan diagram UML. Nah, di sini perancangan ini itu menggambarkan perubahan proses bisnis setelah ditambahkan fitur automatic validation pada sistem presensi karyawan. Pertama, kita masuk ke bagian use case diagram. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, aktivitas utama pada sistem usulan masih meliputi proses login, mengelola data presensi, data karyawan, lalu ada mengelola pengajuan, melihat status pengajuan, serta mengelola persetujuan pengajuan. Perbedaannya dengan sistem berjalan adalah bagian yang pengajuan yang laporan itu disatukan dengan mengelola data presensi. Ya, sebelumnya di sistem berjalan itu laporan itu dipisahkan case-nya dengan mengelola data presensi, jadinya untuk sekarang digabung dikarenakan laporan menjadi salah satu proses dalam mengelola data presensi juga. Dan automatic validation ini ditambahkan sebagai case baru yang di-include dari case yang mengelola data presensi. Lalu selanjutnya, pada aktivitas ini, sistem itu akan memeriksa data, kelengkapan datanya, dan pengajuan berdasarkan business rules dari perusahaan sebelum data digunakan lebih lanjut untuk laporan kehadiran karyawan yang nantinya akan diajukan ke koordinator. Nah, karyawan ini akan tetap melakukan presensi dan pengajuan. Admin HC-nya juga mengelola data dari presensi serta melihat hasil validasinya. Sedangkan proses persetujuan tetap dilakukan oleh koordinator, manajer, dan vice president sesuai alur yang sudah berlaku. Lalu selanjutnya kita masuk ke use case scenario. Nah, use case scenario ini menjelaskan secara rinci setiap aktivitas yang terdapat pada use case diagramnya. Nah, pada sistem usulan terdapat tambahan use case automatic validation. Proses ini dimulai ketika data presensi atau pengajuan diterima oleh sistem. Selanjutnya, sistem melakukan pemeriksaan terhadap jam presensi, tanggal, alasan pengajuan, serta dokumen pendukung lainnya berdasarkan business rules perusahaan. Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, sistem akan memberikan status valid. Sebaliknya, apabila ditemukan data yang belum sesuai, sistem memberikan informasi mengenai data yang perlu diperbaiki sebelum diproses lebih lanjut. Lalu selanjutnya, diagram selanjutnya itu kita masuk ke activity diagram. Activity diagram itu menggambarkan perubahan alur proses bisnis setelah diterapkannya fitur automatic validation. Proses dimulai ketika karyawan melakukan presensi atau mengajukan data.
Nah, selanjutnya, sistem secara otomatis menjalankan proses validasi berdasarkan bisnis rules dari perusahaan. Apabila data dinyatakan valid, sistem menyimpan hasil validasi dan data dapat digunakan pada proses administrasi maupun persetujuan berikutnya. Sebaliknya, apabila data belum memenuhi ketentuan, sistem akan memberikan informasi kepada pengguna sehingga data dapat diperbaiki terlebih dahulu. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke bagian sequence diagram. Sequence diagram ini menggambarkan urutan komunikasi antar objek selama proses automatic validation itu berlangsung. Setelah pengguna mengirimkan data presensi ataupun pengajuan, sistem akan meneruskan data tersebut ke modul automatic validation-nya. Modul ini kemudian melakukan pemeriksaan berdasarkan business rules perusahaan. Nah, menyimpan hasil validasi ke database, kemudian mengembalikan status validasi kepada pengguna maupun admin human capital. Diagram ini menunjukkan bagaimana proses validasi dilakukan secara otomatis tanpa mengubah alur proses bisnis yang telah ada. Lalu yang terakhir, itu ada kelas diagram. Kelas diagram ini menggambarkan struktur data setelah dilakukan pengembangan sistem. Selain kelas yang telah terdapat pada sistem yang berjalan, pada sistem usulan ditambahkan struktur yang mendukung proses automatic validation. Nah, hubungan antar kelas ini menunjukkan bagaimana data presensi, data pengajuan hasil validasi, serta data pengguna saling berhubungan sehingga proses validasi dapat dilakukan secara otomatis dan juga terintegrasi. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini, dapat disampaikan bahwa PT Land Railway System telah menerapkan beberapa sistem informasi untuk mendukung proses bisnis perusahaan, yaitu sistem presensi karyawan, sistem evaluasi karyawan kontrak, dan sistem manajemen dokumen. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ketiga sistem tersebut telah mampu mendukung aktivitas operasional perusahaan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap kebutuhan fungsional maupun non-fungsional pada setiap sistem sebagai dasar dalam proses perancangan. Hasil analisis tersebut kemudian dituangkan ke dalam berbagai diagram UML yang meliputi use case diagram, use case skenario, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram, sehingga kebutuhan sistem dapat digambarkan secara lebih terstruktur. Selain itu, berdasarkan hasil analisis juga diperoleh usulan pengembangan pada sistem presensi, yaitu penambahan fitur automatic validation yang diharapkan dapat membantu memvalidasi kelengkapan data presensi secara otomatis untuk terakhir dibuat laporan presensi karyawan oleh admin. Nah, untuk saran, adapun saran yang dapat diberikan adalah perusahaan dapat terus melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap sistem informasi yang telah digunakan agar mampu mengikuti kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Selain itu, usulan fitur automatic validation dapat dipertimbangkan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi proses administrasi dari segi presensi serta mengurangi pekerjaan yang masih dilakukan secara manual. Untuk penelitian selanjutnya, analisis dapat dilakukan lebih mendalam dengan melibatkan proses implementasi dan pengujian sistem sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat yang lebih optimal. Baik, demikian pemaparan hasil dari analisis dan juga perancangan sistem informasi PT Land Railway Systems yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Apriliani, mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada PT Land Railway System atas kesempatan yang telah diberikan dan kepada Bapak Dani Aidil Rismayadi SSI M.Com selaku dari dosen pengampu mata kuliah Object Oriented Analysis and Design. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you